Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam kegiatan pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sholat kewajibanku. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Miss Putri dengan baik ya. Sebelum teman-teman masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, teman-teman harus mampu menjelaskan makna kata sholat. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu mengetahui tujuan kita melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, teman-teman harus mengetahui hikmah kita melaksanakan ibadah sholat melalui pengamatan ibadah di rumah maupun di sekolah. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ahmad, sudah sore. Ayo siap-siap sholat maghrib ke masjid. Iya, Ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah, kenapa sholat kita ada 5 waktu? Sini, ayah ceritakan kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2 peristiwa dalam perjalanan ini. Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi dahulu, pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena meninggalnya Sayyidati Khadijah, sang istri tercinta. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga didatangkanlah Buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda, yang kakinya sangat jauh juga melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah Buraq dengan kecepatan kilat, melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Maka naiklah mereka sehingga dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan
Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha dan beliau diperlihatkan juga kekuasaan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa indah sekali. Kemudian Nabi dipanggil untuk bertemu Allah. Dalam pertemuan itu, Nabi melihat Allah seperti cahaya yang terang sekali. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi memohon kepada Allah agar diberi keringanan karena itu terlalu berat bagi umat Muhammad. Setelah permohonan yang panjang, akhirnya Allah mewajibkan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada akhirnya, Nabi diantar pulang, turun ke bumi, dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Jadi, sholat 5 waktu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan agar kita selalu disayang dan dijaga oleh Allah, bahkan masuk surganya Allah yang sangat indah. Masya Allah, luar biasa bukan? Ahmad mau masuk surga? Wah, iya ayah, Ahmad ingin masuk surga. Kalau Ahmad ingin masuk surga, jadilah anak yang soleh dan jangan pernah tinggalkan sholat ya. Di video yang sudah teman-teman tadi simak, Miss Putri memiliki beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Peristiwa apa teman-teman? Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Perintah apa yang diberikan Allah pada peristiwa tersebut? Apa oleh-oleh yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Berapakah jumlah kesepakatan keseluruhan rakaat di dalam sholat setelah terjadi tawar-menawar? Akhirnya, kesepakatan keseluruhan rakaat dalam sholat berjumlah 17 rakaat. Ada berapa jumlah rakaat dalam sehari semalam? Waktu? Ada 5 waktu. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya sholat itu? Hukum dari sholat adalah wajib karena ini perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sholat. Tahukah teman-teman apa arti dari sholat? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat juga bisa dikatakan sebagai ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan tertentu dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh syarat. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Itu adalah pengertian dari sholat. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan tujuan melaksanakan sholat. Apa sih tujuan kita melaksanakan sholat itu? Nah, teman-teman harus mengetahui kita melaksanakan sholat tujuannya apa. Yang pertama, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, karena Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat, maka cara kita bersyukur salah satunya itu dengan melaksanakan perintahnya, yaitu sholat. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita rajin melaksanakan sholat, maka kita akan semakin merasa dekat dengan Allah dan selalu diawasi oleh Allah. Yang keempat, tujuan berikutnya adalah untuk mendapatkan pahala dan menghapus dosa yang telah diperbuat. Nah, sudah
tentu jika kita melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan balasannya, yaitu berupa pahala. Dan insya Allah jika sholat kita khusyuk, kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat, insya Allah Allah akan ampunkan. Itu adalah beberapa tujuan kita melaksanakan sholat. Sekarang teman-teman harus mengetahui bagaimana hukum melaksanakan sholat. Hukum melaksanakan sholat fardu itu adalah wajib, di mana wajib ini memiliki arti apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka kita akan berdosa. Dan sholat yang kita lakukan dalam 1 hari 1 malam itu disebut dengan sholat fardu. Adapun pembagian sholat fardu yaitu yang pertama sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya dengan jumlah keseluruhan rakaat 1 hari semalam adalah 17 rakaat. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan mengenai perintah sholat. Satu di antaranya adalah yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, Miss Putri akan jelaskan sedikit. Aku di sini maksudnya adalah Allah. Sebagaimana Allah telah memerintahkan makhluknya, yaitu malaikat, iblis, kemudian manusia, tugasnya adalah salah satunya yaitu untuk beribadah kepada siapa? Kepadaku, kepada Allah sebagai yang menciptakannya. Jadi sudah jelas tugas kita manusia ketika diciptakan oleh Allah, salah satunya yaitu hanya untuk beribadah kepadanya. Adapun hikmah melaksanakan sholat yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah. Karena anak yang rajin melaksanakan sholat pasti akan selalu mengingat Allah. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Ternyata sholat ini dapat melatih sikap taat dan disiplin. Karena anak yang rajin melaksanakan sholat berarti sudah mentaati perintah Allah dan sudah berusaha untuk disiplin waktu, melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Karena sholat ini hukumnya wajib, kenapa dapat melatih kepercayaan diri? Yaitu salah satunya dengan kita melafalkan bacaan sholat sudah tidak ragu lagi, apalagi misalnya kita ditunjuk sebagai imam. Nah, itu juga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Selain itu, menumbuhkan sikap kejujuran. Siapa yang tahu di sini kalau misalkan dari kalian sudah sholat atau belum sholat? Yang mengetahui hanya diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, anak yang rajin melaksanakan sholat maka akan senantiasa selalu mengingat Allah dan selalu merasa diawasi, sehingga ia akan takut melakukan sikap-sikap yang tidak baik, sehingga terhindar dari perbuatan maksiat. Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, karena kita sebelum sholat diwajibkan untuk berwudu, maka artinya kita sudah berusaha untuk melatih diri kita supaya selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Kemudian yang keenam, hikmah ibadah sholat selanjutnya adalah menjaga kebersamaan. Nah, maksudnya menjaga kebersamaan di sini adalah ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, artinya kita bertemu banyak orang, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertatap muka. Dengan hal itu, kita dapat melatih kebersamaan dan selalu menjaga persaudaraan di antara kita semua. Nah, itu adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kita selalu melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga sholat kita. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pembelajaran kita hari ini.
Yang pertama, di mana sholat memiliki arti serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kedua, sholat juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai bentuk ibadah, maka sholat memiliki hukum, yaitu wajib. Wajib ini menyeluruh bagi seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini. Kemudian, sholat juga banyak sekali memiliki manfaat. Seperti yang sudah tadi kita jelaskan, ada beberapa manfaat atau hikmah yang berkaitan dengan kita selalu membiasakan diri melaksanakan sholat. Nah, itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah selesai teman-teman. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan bisa hubungi Miss Putri, atau teman-teman bisa bertanya kepada ayah dan bunda, atau bisa membaca kembali ulang buku pelajarannya. Oke teman-teman, mari kita akhiri dan cukupkan dengan sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Putri cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan minggu depan kita akan membahas materi tentang tata cara sholat. Oke, Miss Putri akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.